باب في الوقف. قال هو لغة الحبس، وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة. Mungkin mudzakkar yang belum mungkin membahas tentang wakaf. Merasa menunjukkan bahwa wakaf, kata beliau, mungkin menurut bahasa adalah al-habsu, yaitu menahan atau mencegah. Al-habsu atau al-man'u. Wa syar'an, menurut syara' adalah habsu malin, menahan harta, yumkinul intifa'u bihi, yang memungkinkan al-intifa'u bihi, yaitu mengambil manfaat dengannya. Berarti yang sah untuk diwakafkan menurut bahasa memiliki adalah mal. Berarti kalau itu bukan harta, berarti tidak sah untuk diwakafkan. Pada misal ikhtisas, pada misal anyam de bobo, misal membuat wakafan bubur, berarti tidak sah karena bukan mal. Yumkinul intifa'u bihi, yang memungkinkan mengambil manfaat dengannya, dengan harta tersebut. Berarti lamun harta tersebut tidak mungkin untuk diambil manfaatnya, maka tidak sah juga untuk diwakafkan. Tidak sah karena tidak mungkin untuk diambil manfaatnya. Sebagaimana akan datang nanti pembahasannya lebih luas. Karena ada sebagian harta mardikal mukarramun tidak mungkin untuk yang belum memanfaatkan, dan mungkin dia manfaatkan. Misalnya digambarkan biasa di kitab-kitab seperti abdin zamin, atau budak yang sangat tua atau yang berpenyakitan yang tidak mungkin untuk sembuh, tidak sah untuk diwakafkan karena tidak bisa untuk dimanfaatkan. Ma'a baqa'i 'ainihi, beserta tetap ainnya, zat daripada harta tersebut. Ini syarat daripada harta yang sah diwakafkan. Ma'a baqa'i 'ainihi, beserta tetap ainnya, zat daripada barang ini tidak hilang. Berarti tidak sah yang belum memiliki mewakafkan sesuatu yang hilang. Memiliki wakapan nasib, dan sah wakapan nasib, karena untuk menggunakan nasib tersebut ya dengan hilangnya bendanya, zat nasib tersebut hilang, berarti tidak sah. Berarti demikian juga dengan uang, misalnya marak nikah, berarti tidak sah diwakafkan berbentuk uang, karena uang tersebut dia hilang, ainnya tersebut tidak menetap. Demikian juga tidak sah yang menunggu mewakafkan lilin, karena lilin tersebut begitu dipergunakan maka dia akan menjadi hilang. Berarti ma'a baqa'i 'ainihi, berarti pengambilan manfaatnya, namun zat daripada barang tersebut tetap ada. Namun jika pengambilan manfaatnya tersebut akan menghilangkan bendanya, marhaban nika, jelas nika tidak sah untuk diwakafkan. Biqat'i tasarrufi, yaitu biqat'i tasarrufi fi raqabatihi, ay fi raqabatil mal, ay fi dhatil mal, yaitu dengan memutuskan tasarruf, hak tasarruf, hak pengelolaan pada harta tersebut. Raqabah merasa menunjukkan ini adalah min itlaqil juz'i wa iradatil kull, yang disebut adalah sebagiannya raqabah. Raqabah artinya batang leher, maksudnya adalah keseluruhan zatnya, ay dhatil mal fi raqabati, fi raqabatil mal, yaitu dengan cara bagaimana habsu, menahan tersebut. Bagaimana cara menahannya tersebut? Biqat'i tasarrufi min raqabatihi, dengan cara memutuskan at-tasarruf, hak pengelolaan fi raqabati, fi dhatil mal, pada harta tersebut.
Berarti ketika tiang beluguh mewakafkan sepeda motor misal, tiang mewakafkan sepeda motor ini kepada pondok pesantren misalnya Maranika, berarti tiang beluguh sebagai pemilik sudah terputus hubungan dengan harta tersebut karena berpindah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah tu ini. Dia dibawa je kembali malik tu ini. Sir wakapan bangkat oleh masjid tu ini sehektar. Dia menasmi kubur nyesal. Oh dia bawa tu ini kah sidang epiah tu ini. Atau dia kejual. Dia kejual misal sampun wakapan tanah seara misal. Tanah seara tu ini. Lalu ternyata termeletan haji sak mahal. Dia ada jual gentik isi 10 wara misal. Arak dengan lakuk tukar isi 10 wara dia bau karena sudah menjadi wakaf. Tidak sah untuk diperjualbelikan lagi tu ini. Dah kaya solahan wain bergenti marah ni kita tetap ndek ganggu. Karena engkah dia perlu happy. Ala masrifin mubahin. Mewakafkannya tersebut ni ke ala masrifin mubahin. Yaitu penahanannya tersebut biqat'i tasarruf niki ala masrifin mubahin, atas atau kepada masrif yang bersifat mubah, yaitu tempat pengalokasian yang bersifat mubah. Berarti untuk dialokasikan kepada yang bersifat mubah. Berarti di sini sah yang belum wakaf untuk sesuatu yang sunat, masrif yang mubah satu, maupun masrif yang wajib misalnya, ataukah masrif yang makruh juga bisa, masrif yang sunat bisa. Yang penting jangan masrif yang muharram. Yang penting jangan pengalokasiannya tersebut kepada sesuatu yang haram. Para Nabi bisa benar tanah tu edik dan ni tanah saat ni dua dia yang wakapan tiba pura ada dua kapan tu edik. Berarti dia sah tu edik karena masrifnya tersebut muharram. Wajihatin, dan sah juga mewakafkannya tersebut kepada jihad. Tapi contoh jihad tersebut seperti fuqara, itu bukan orang tertentu, tapi kepada fuqara misalnya, yang wakafkan bangkat niki untuk fakir miskin desa Gelegot. Misal maknanya itu edik, berarti yang memiliki hak bangkat tersebut fakir miskin desa Gelegot. Berarti dalam hasil bangkat tersebut tu edik akan diserahkan kepada fakir miskin searah di desa Gelegot doang, dengan gulaina. Nah, niki jarang terjadi nikah biasa dengan wakapan bangkat untuk masjid. Si penuh bangkat masjid tu edik. Sementara di Gubuk masih penuh dengan lapah marah niki. Jarang marah niki. Bagus marah niki, bagus lagu. Kadang-kadang yang beluguh niki, tapi orang niki lebih memperhatikan al-masjid daripada as-sajid. Masjid daripada orang yang akan bersujud di masjid. Ini kan bagus tu marah niki. Lalu itu yang terjadi dalam masyarakat jarang. Misal yang wakapan niki tanah niki sehektar niki untuk fakir miskin searah oleh desa Gelegot. Berpira jarak desa Gelegot, ambil sewaan tanah dia misal tu edek, berarti dia terbagi untuk fakir miskin searah desa Gelegot. Lalu dinara, mana niki ke? Sangka lalu nara ya agak sejahtera. Wal aslu fihi, dan dalil padanya pada wakaf tersebut, al aslu bermakna ad-dalil. Khabaru muslimin idza mata al-muslimu qata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila mati seorang muslim tersebut terputuslah amalnya, itu pahala daripada amal tersebut illa min thalath. Sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini oleh ulama dimasukkan adalah wakaf. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah di sini adalah wakaf, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmi yang bermanfaat. Pengajian misal mukarram, pengajian Iqra misal, masya Allah, ini akan bermanfaat. Pengajian Iqra atau edik,
Amun tetap sembahyang tiada gara-gara sida mun baca Quran lalu berterus mau ada pahala tu ini. Baca kitab mau ada pahala. Oleh ngajihan marik mau ada pahala terus sama marak nikah. Berarti akad nikah guru-guru iqra tersebut marak nikah. Karena segala sesuatunya tersebut nikah bacaannya adalah bacaan Al-Quran. Aw waladin salihin ay muslimin yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakannya. Ini maksud dengan anak saleh di sini adalah al-muslim, yang muslim yad'u lahu, yang mendoakannya. Wa hamala al-ulama'u, dan menafsirkan oleh ulama, as-sadaqata al-jariyata 'ala al-waqfi, sedekah jariyah pada hadis tersebut kepada wakaf. Ini maksud sedekah jariyah ni wakaf. Duna nahwil wasiyyati bil manafi'il mubahati, bukan seumpama wasiat dengan manfaat yang bersifat mubah. Misal kalau ini berbahasa lama alamun kemati, manfaat daripada balik dia adalah untuk fakir miskin, misal ini wasiat dengan manfaat yang bersifat mubah nenten nikah, namun masuk kepada sedekah jariyah ni masuk wakaf. Wa waqafa Umar, atau wa waqafu Umar, bisa baca waqfu Umar, namun dia belum akan ma'tubkan kepada wal aslu fihi khabaru Muslim, wal aslu fihi waqfu Umar, atau baru juga dia belum baca dengan wa waqafa Umar. Wa waqafa Umar radhiyallahu anhu ardan asabaha bi Khaybar, dan mewakafkan oleh Sayyidina Umar lahan yang beliau dapatkan, lahan tersebut di Khaybar, itu pada Khaybar beliau mendapatkan ghanimah, bagian ghanimah peperangan oleh Khaybar, kemudian Sayyidina Umar mendapatkan bagian oleh mereka. Dan beliau, Sayyidina Umar, bagiannya ghanimah yang beliau dapatkan tersebut beliau wakafkan bi amrihi sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarata fiha syurutun. Nabi syurutan mesti kitab syurutan ke kitab yang ni ke syurutun ni ke salah ya atom ya Ustaz Abdullah salah cetak ni ke wa syarata fiha syurutan, dan beliau mensyaratkan pada tanah yang beliau wakafkan tersebut beberapa syarat. Minha, di antaranya annahu la yuba'u asluha, bahwasanya tidak boleh dijual asalnya. Maksud tanah ni mau terjual, dia ganggu terjual dah tanah sebab manfaat doa. Misalnya andin wakapan tanah, berarti tanahnya tersebut tidak boleh dijual. Wala yurathu, dan tidak boleh diwariskan. Wala yuhabu, dan tidak boleh dihibahkan. Ini syarat yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Wa anna man waliyaha, dan orang yang mengurus tanah tersebut, ya'kulu minha bil ma'ruf, dia boleh makan darinya, dari tanah tersebut bil ma'ruf, dengan yang baik. Wa yut'imu sadiqan ghaira mutamawwilin, dan dia pun yang mengurusnya tersebut boleh memberikan makan sadiqan, temannya, ghaira mutamawwilin, hal keadaan ghair mutamawwil. Nabi makna ghair mutamawwil bahasa dalam qala Ali Syabr Mullasi la'alla al-murad ghaira mutasarrifin fihi tasarruf hadhil amwal, dia tidak boleh mentasarrufkannya seperti pentasarrufan pemilik harta, berarti sekedar doa. Dia belum berbing di Pak Batur barang dan berbing pemilik harta bebas berbing. Misal yang belum kemudian harta mungkin pira-pira jat bing Batur itu ganggu. Aku di sini disyaratkan adalah ghairu mutamawwil, marabasad ghairu mutasarrifin fihi tasarruf hadil amwal, tidak boleh mentasarrufkannya kepada temannya tersebut sebagaimana bolehnya mentasarrufkan oleh pemilik harta, berarti sekedar tebing di Pak Batur.
Rahu Syekhani wa huwa awwalu man waqafa fil Islam. Beliau Sayyidina Umar Diki orang pertama berwakaf di dalam Islam. Berarti beliau orang pertama yang melakukan wakaf. Wa an Abi Yusuf, dan dari Abi Yusuf. Abi Yusuf niki murid daripada Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Okay. Dan beliau sangat cerdas. Bahkan dikatakan Abu Yusuf Abu Hanifah. Abu Yusuf itulah Abu Hanifah. Annahu lamma sami'a khabar Umar, bahwasanya Abu Yusuf manakala beliau mendengar hadis Sayyidina Umar, annahu la yuba'u asluha, Nabi bahasan hadis bahwasanya wakaf tersebut tidak boleh dijual asluha. Raja'an qawli Abi Hanifah bi bai'il waqfi, maka beliau rujuk dari qaulnya Abi Hanifah. Nabi maksud rujuk dari qaul Abu Hanifah, beliau tersebut menarik pendapatnya. Karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah kanggon istibdalul waqfi, mengganti wakaf. Dalam mazhab Abu Hanifah kanggon terganti sopok wakaf si tanah asalai lainan, namun dengan banyak syarat, bukan dengan sedikit syarat, banyak syarat. Dan bahkan bahasa ulama sulit untuk ditemukan syarat tersebut oleh zaman makin niki bahasanya. Sulit ditemukan syarat. Niki syarat pun disebutkan dalam kitab kitab Al-Fadawa Al-Mu'tamadah haran niki, maupun oleh Syekh Muhammad Zuhaili juga menyebutkannya dalam kitab beliau lupa karan, dengan syarat yang sulit untuk ditemukan oleh zaman makin niki bahasanya. Berarti di sini Abu Yusuf bahasan sekiranya sampai hadis Sayyidina Umar diketiba Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah beliau akan menarik kembali fatwanya tersebut. Wa qala law sami'ahu laqala bihi. Bahasan Abu Yusuf, seandainya Abu Hanifah mendengar hadis Sayyidina Umar tersebut, niscaya Abu Hanifah akan berpendapat dengannya, dengan pendapat Sayyidina Umar bahwa tidak boleh dijual. Memang wakaf dikir hendak engkau terjual. Sahha waqfu ainin, sah mewakafkan ain. Berarti yang sah diwakafkan tersebut ain, benda. Hendak tersah wakapan manfaat. Keluar dari kata ain adalah manfaat. Berarti sah wakapan ni ke barang, berbentuk barang, nenten berbentuk manfaat. Maka misal tiang wakapan badan tiang untuk penuntut ilmu agama, misal marak nikah, kanggot. Lagu lamun manfaat mana berbeza, contoh tiang wakapan manfaat baling ke untuk penuntut ilmu, misal tak bisa marak nikah. Karena yang sah diwakafkan tersebut adalah bendanya, zatnya, ain. Kemudian muayyanatin, itu ain yang telah ditentukan. Dan bau sak lima tentuan. Tapi contoh tiang wakapan salah sopuk sepeda motor keniki tiba madrasah, misal desa. Atau tiang wakapan salah sopuk tanah keniki untuk masjid Baitur Rahman, desa. Karena lima tentuan marak nikah muayyanah. Atau keluar juga sesuatu yang ghair muayyanah, ma fi dhimmah. Tapi contoh ma fi dhimmah, contoh misal mungkin yang melakukan jual beli salam. Ustaz Esal niki yang serahkan kepada sida uang 20 juta untuk pembayaran sepeda motor Napi Honda Vario berwarna putih keluaran tahun 2023, untuk sudah serahkan nanti pada tanggal 1 Januari 2026 di rumah tiang. Ambing Ustaz Asal keping 20 juta. Berarti tiang memiliki sepeda motor. Tiang beli oleh Ustaz Faisal. Lagu sepeda motor tersebut fil dhimmah, masih menjadi tanggungannya Ustaz Faisal. Nah terus Nabi ini kalau sampun yang jual beli salam kaji Ustaz Faisal sepeda motor Vario warna putih. Nah mungkin sepeda motor ini ke tiang wakafan untuk masjid. Nah berarti jelas dia sah wakaf nih ke.
karena masih ghair muayyan. Memang tentu sepeda motor no. Yang penting sepeda motor tersebut adalah mara baru niki keluaran 2023 warna putih Honda Vario, ya penuh mara niki. Dia dapat sopok keluar Honda putih keluaran 2023 Honda Vario mak niki enten. Ya penuh. Berarti ghair muayyanah. Berarti wakaf mara niki pun tidak sah. Karena harus ditentukan. Mamlukatin, yang sah diwakafkan tersebut adalah mamlukatin, yang dimiliki. Harus yang dimiliki. Tidak sah wakapan tanah dengan toidik. Boleh tijuk misalnya tanah dia wakapan di pak masjid tu misal, lalu dengan nepen karena tidak dimiliki. Milkan yaqbalu naqlah, kepemilikan yang menerima perpindahan. Berarti arak pemilikan yang tidak menerima perpindahan, ya marak nabi contoh, marak misal mustawladah atau mukatab. Mustawladah misal marak sampun wikan searan mustawladah niki, misal tu idik berdua budak nina, tu idik berdua budak nina. Ampun perhubungan suami isteri kaca budak dan nina niki, berdua adalah bija langan budak sani nina tersebut. Nah, budak saknina tersebut makin daparan mustawladah atau disebut juga dengan ummul walad. Hapen budak wa idik. Nah, lamun budak saknina tersebut sampun berdua biji langan tuan, maka budak tersebut makin tidak sah untuk diperjualbelikan. Hapen budak tersebut tuan. Berarti budak atau ummul walad atau mustawladah ni tetap menjadi milik daripada tuannya, namun kepemilikan la yaqbalu an-naqla, kepemilikan yang tidak bisa dipindahkan. Kah mau dipindah jok saya, kah mau dijual ni karena la yaqbalu an-naqla. Berarti makin mustawladah tersebut si tuan jangan wakapan jok masjid misal, sah. Atau wakapan so idik. Nah, ni mek wakapan yang anu ni. Nabi aran tu budak nina bahasa so idik. Ummul walad atau mustawladah tersebut di Pak Salman anak kancing di pondok tu, ni misal maradika, dan sah. Ya gembe, karena meskipun ini adalah hak milik tapi la yaqbalu an-naqla. Demikian juga dengan mukatab, budak mukatab. Tufidu, kemudian ain, benda atau barang yang diwakafkan tersebut, tufidu faidatan halan au ma'alan, yang bisa memberikan faedah secara fisik, okay? Halan seketika itu, au ma'alan atau pada masa yang akan datang. Halan misal yang berbuat misal lolo nyambut duta idik, tiang wakapan lolo nyambut niki untuk Ustaz Labib, sah wakaf hapen makin hai tipan makin labib arak manfaat niki nggih, arak faedah niki nggih, tapi faedah buah berarti labib pepen buah. Ini kaya halan au ma'alan, ataukah faedahnya tersebut akan dihasilkan pada masa yang akan datang. Barang Nabi contoh untuk idik berdua anak jaran baru ganti lahir anak jaran atau idik apa dua kapan yang karingan terus. Bahwa yang wakapan anak jaran yang niki tipa Nabi misal masjid misal, makin dia mana faedah anak jaran niki. Lagu lema sekali beberapa tahun yang akan datang akan memiliki faedah berarti sah. Berarti faedahnya tersebut tidak harus sekarang, boleh juga yang akan datang. Kathamaratin, seperti buah misalnya. Au manfaatan, ay tufidu manfaatan. Berarti yang memberikan faedah berupa manfaat. Berarti kalau manfaat tersebut sesuatu yang bersifat ma'nawi. Sesuatu yang bersifat ma'nawi. Kalau faedah sesuatu yang bersifat fisik, mara bahasa dalam Nabi bahasa i'anatul talibin oleh dalam qawluhu au manfaatan bin nasbi
'atfun 'ala fa'idatin min 'atfil khas 'ala al-'am. Min 'atfil khas 'ala al-'am. Berarti al-manfa'ah di sini khas, faidah adalah 'am. In urida bil faidati, jika ini maksud dengan faedah tersebut, ma yashmalul hissiyyata wal ma'nawiyyata. Apabila ini maksud dengan faedah tersebut mencakup yang bersifat fisik maupun non fisik, berarti termasuk min 'atfil khas 'alal 'am. Wa in khussat bil hissiyyati, dan jika dikhususkan faedah tersebut bil hissiyyati, bersifat fisik, keuntungan bersifat fisik, buah misal barak nikah, keuntungan bersifat fisik, marak anak misal si sampi lawan nikah bersifat fisik, susun bersifat fisik, berarti kana min 'atfil mughayir, termasuk min 'atfil mughayir, dalam artian manfaat tersebut berbeda dengan faedah. Ia kena min 'atfil mughayir, bahwa antara ma'tuf dan ma'tuf alaih tersebut sesuatu yang berbeda. Au manfa'atin, au manfa'atan, atau tufidu manfa'atan, memberikan manfaat, yustajaru laha ghaliban, yang disewakan baginya ghaliban pada kebiasaannya. Yustajaru laha, disewa, laha baginya, bagi manfaat tersebut ghaliban, kebiasaannya. Berarti balik misal nikah sedua kapan bangkat, bangkat nikah akan menghasilkan manfaat nikah, ia tersewa dalam nikah, manfaat bangkat berarti sah. Atau balik sedua kapan sah nikah karena manfaatnya, namun dengan catatan yustajaru laha ghaliban, disewakan pada kebiasaannya. Berarti kalau sesuatu tersebut bisa disewakan namun biasanya tidak disewakan, biasa tidak disewa, berarti tidak sah marak nikah. Marak Nabi bisa untuk idik, Nabi kira-kira yang keluar daripada ghalib marak nikah. Nabi bahasa nikah ihtaraza bihi 'an riyahain rayahin wa nahwiha, fa innahu la yasihhu waqtuha kama sayati ma'a annahu tustajaru lianna istijaraha nadirun. Raihan nikah daun raihan tersebut dia harum namun tidak sah. Kenapa? Karena kebiasaannya tidak disewakan. Wahia baqiyatun, sementara ainnya tersebut tetap ada. Nabi kena tetap ada marak nikah. Sementara oleh segala sesuatu ini mungkin baqa, mungkin akan tetap ada, pasti akan memiliki akhir. Berbeda gambaran tetap ada tersebut. Nah, nikah baqiyatun tersebut Nabi bahasa nikah di dalam nikah. Kalau di dalam nikah dalam ke karena wal hal anha baqiyah ni ke maksudnya dia makna daripada baqiyah ni ke baqiyahnya tersebut, ukuran baqa niki adalah bihaitsu tuqabalu bil ujrah, dengan ukuran muddatun tuqabalu bil ujrah. Yang dimaksud dengan baqa nikah muddatun tuqabalu bil ujrah, yaitu masa bisa untuk menyewakannya. Ya kena nikah baqanya tersebut, dan harus baqa harus jarak sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun enggak. Misal mungkin budaya mobil misal sedua kapan mobil tu ini kalau tahu ada mobil tersebut karing sejeluhnya sedewa mobil tak ada mempriri
Nak memberi loh mobil tu ini, CD, misal. Sah ni dua kapan mobil ni ki? Ada sejero yang CD tu ini. Sah ni kira-kira ni ki. Serius dulu, kira-kira mobil bangun dia sewaan sejelo. Arak nak sewa mobil sejelo tu ini? Arak untuk ini, makanya arak untuk ini. Arak dengan sewa mobil sejelo. Kan dia mobil bahkan kurang dengan sejelo. Berarti niki sah juga untuk diwakafkan meskipun umur mobil dia kan saja lu para niki. Namun masih ada seukuran waktu yang bisa untuk disewakan muddatun tuqabalu bil ujrah. Manikal mukarram. Yakanan wahya baqiyatun. Sementara barang tersebut tetap ada para niki. Li'annahu syuri'a liyakuna sadaqatan jariyatan. Wallahu a'lam bissawab.